gimana Jae? Zainab, jadi aku tuh lagi bingung banget. Walah, kamu lagi bingung. Ih, BTW, kamu rapi banget Zainab. Mau pergi po? Mau ada acara? Aku ganggu ya? Mau ada webinar sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kan kamu lagi nelpon. Santai-santai. Sayang. Jadi, kamu bingung gimana? Iya, jadi aku tuh lagi bingung banget. Itu loh, kan setiap belajar tuh aku ngerasa kayak gak ada yang masuk gitu. Jadi aku ngerasa belajar aku tuh belum maksimal, Zainab. Nah, kalau dari kamu ada tips gitu nggak buat belajar? Walah, belajar. Aku ada tipsnya. Wah, bagi dong tipsnya. Oke, jadi aku namain ini Learning 8.0. Wih, Learning 8.0 gimana tuh maksudnya? Nah iya Jai, jadi Learning 8.0 ini salah satu tips yang bisa kita pakai buat belajar, supaya belajar kita makin efektif. Jadi hal yang pertama bisa kita lakuin adalah dengan menentukan waktu belajar yang tepat. Mungkin akan berbeda ya Jay, waktu belajarnya Jay dengan waktu belajarnya aku. Karena kan Jay punya kesibukannya sendiri, dan aku pun punya kesibukannya sendiri. Yang terpenting adalah kita mengkhususkan waktu untuk belajar Jay. Nah, kalau rekomendasi dari aku, itu waktu belajar yang tepat adalah pukul 3 sampai pukul 7 pagi. Kenapa? Karena pada saat itu otak kita tuh masih fresh Jay. Jadi belum diisi apa-apa kan. Nah, otomatis ketika kita belajar, materi yang kita pelajari akan lebih mudah diserap oleh otak. Nah, kemudian penelitian juga ya, J, menyebutkan bahwa pukul 3 sampai pukul 5 itu adalah waktu di mana otak bekerja secara optimal. Karena pada saat itu, oksigen lebih banyak masuk ke otak. Dan suasana pada saat itu tenang. Kayak gitu, J. Oh iya, Jae, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya agak berisik. Karena di luar biasa, anak-anak lagi pada main sore. Nggak apa-apa Zainab, di sini juga rame kok. Nah lanjut ya J, jadi yang kedua itu kita buat suasana belajar yang nyaman dengan membuat spot khusus di kamar tidur kamu misalnya J. Nah nanti di situ kamu belajar dan pastiin kalau misalnya cahayanya itu optimal supaya mata kamu tetap sehat ya J. Oke J, jadi yang ketiga itu ketika kita belajar, kita menyesuaikan dengan gaya belajar kita. Nah, Jaya sendiri udah tahu belum gaya belajar Jaya apa? Jadi gaya belajar itu ada 3 J. Ini menurut Bobby DePotter. Jadi kalau misalnya menurut Bobby DePotter ini, gaya belajar itu ada audio, visual, dan kinestetik J. Kira-kira Jaya gaya belajarnya apa nih? Enggak, aku belum tahu aku gaya belajar apa ya. Oke, kalau misalnya Jaya belum tahu nih, aku kasih gambaran sedikit tentang karakteristik dari visual, audio, sama kinestetik. Kalau misalnya Jaya orangnya lebih suka membaca daripada mendengarkan, itu adalah orang-orang visual J. Dan orang-orang visual itu suka dengan menggambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Mereka akan bisa ditempatkan di keramaian, karena mereka kan fokus ya J. Mereka itu baca, bukan ngedengar. Nah, kalau misalnya orang audio, kebalikannya, mereka nggak bisa di keramaian, mereka akan terdistrak fokusnya. Karena mereka mengandalkan pendengarannya untuk mempelajari materi, untuk memahami materi. Maka mereka akan lebih cepat menangkap materi saat mereka diperdengarkan suatu hal, seperti itu. Dan biasanya orang-orang audio ini, mereka tuh cepat ngapal nama J. Nah, kalau misal orang yang kinestetik yang terakhir ini, dia itu lebih suka dengan praktik. Jadi mereka akan lebih cepat memahami materi, mudah memahami materi dengan mereka mempraktikannya atau melibatkan gerakan-gerakan atau aktivitas tertentu. Seperti itu, J. Nah, yang keempat ya, J, itu kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Udah tahu belum teknik Pomodoro itu apa? Wah, apaan tuh? Pomodoro, Podomoro, Pomodoro.
Nggak tahu. Nah, iya. Jadi, teknik Pomodoro ini adalah teknik belajar yang dibuat oleh Francesco Cirillo pada saat ia kesulitan dalam kuliahnya. Nah, kenapa namanya Pomodoro? Karena pada saat membuat teknik ini, Cirillo itu menggunakan timer berbentuk tomat. Jadi namanya itu Pomodoro, bahasa Italia dari tomat. Kayak gitu, J. Kita masuk ke tekniknya ya, J. Jadi, teknik ini menggunakan interval waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah 25 menit pertama itu jendela kerja, di mana kita tuh diminta fokus untuk mengerjakan tugas atau belajar, tanpa distraksi atau gangguan apapun. Baru setelahnya dilanjutkan dengan interval waktu istirahat, sekitar 5 menit. Dan itu dilakukan selama 1 jam. Jadi 25 menit untuk belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, dan seperti itu. Oke, masuk yang kelima ya, J. Yang kelima ini ada pengulangan berkala. Kenapa sih harus diulang-ulang? Ya sama aja kayak misalnya kamu lagi ngafal lagu, J. Kan nggak mungkin sekali tahu lagunya langsung hafal atau langsung paham kan sama isi lagunya. Kamu harus ngulang terus kayak gitu. Sama aja kayak belajar, J. Berkala di sini tuh maksudnya itu rutin, J. Jadi misalnya minimal kamu 15 menit sehari. Nah, itu kamu lakuin setiap hari. Jadi 15 menit Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selama sepekan. Nah, tips ke-6 ini adalah olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Kenapa sih penting banget olahraga di sini sampai aku masukin? Karena dengan berolahraga ya, J, itu tuh meningkatkan kemampuan daya ingat kita. Begitupun dengan meditasi dan bersosialisasi. Mereka itu bisa, kedua hal itu, bahkan ketiga hal itu ya, bisa mengurangi stres, kemudian bisa mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kinerja otak. Kinerja otaknya tuh dalam hal ini daya ingat kita. Seperti itu, J. Oke, mohon maaf ya, J, kalau misalnya semakin besar suara-suara distraksinya, karena ya semakin sore semakin ramai. Oke, kita lanjut ya, J. Nah, yang ketujuh dan ke-8 ini tips yang gak kalah penting, J. Yang ketujuh itu tidur yang cukup. Kenapa sih kita butuh tidur yang cukup? Karena dengan tidur yang cukup, itu akan memperbaiki daya ingat kita, J, dan meningkatkan fokus kita. Itu keren banget kan ya, tidur. Ini tidurnya tuh maksudnya tidur di malam hari ya, J. Nah, yang ke-8 itu dengan memenuhi kebutuhan gizi kita. Karena gizi itu bisa membantu dalam perkembangan otak manusia, J. Jadi semakin baik gizinya, maka semakin baik pula perkembangan otak kita, J. Nah, selain itu dengan asupan gizi yang cukup, itu akan memenuhi kebutuhan energi kita untuk melakukan aktivitas. Nah, selain itu juga bisa mengendalikan tingkat stres atau mengendalikan suasana hati kita. Iya nggak sih, J? Kalau misalnya lapar kan baper. Kayak gitu. Oke, Zainab. Makasih banyak. Maafin ya udah ngerepotin, udah ganggu waktunya. Mau webinar juga ya malah aku teleponin. Makasih banyak. Tipsnya keren banget. Nanti aku bakal coba beneran deh. Gak sabar pengen apa? Nyobain yang Pomodoro. Oke, Jae. Selamat mencoba ya tipsnya. Semoga bermanfaat. Learning 8.0. Thank you. Makasih banyak. Semangat webinarnya. Semangat juga belajarnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.